You see, people are trying to find their way back home, so I'll find my way to you. Still every day I think about you. I know for a fact that's not your problem, but if you change your mind, you'll find me hanging on to the place where the big blue sky. Still every day I think about you. I know for a fact it's not your problem, but if you change your mind, you'll find me hanging on to the place where the big blue sky collides. Biar bintang tak datang, ku yakin hatiku hanyalah untukmu. Walau bintang menghilang, ku sampaikan salam sayangku untukmu. Meski mungkin aku yang harus pergi, tak apa tanpa harus ku mengerti. Biar aku melangkah, menemani bintang, menerangi malam. Jangan resahkan aku, yang penting bahagia untukmu selalu kasihku. Aku yang harus pergi, tak apa tanpa harus ku mengerti. Biar aku melangkah, menemani bintang, menerangi malam. Jangan resahkan aku, yang penting bahagia untukmu selalu kasihku. Yang penting bahagia untukmu selalu kasih. Semua untuk yang penting bahagia untukmu selalu kasih.
Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi di pagi hari ini dengan saya Galuh dalam Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Dan karena Sobat Sehat dengan kita tersenyum itu bisa memproduksi hormon dopamin dan juga hormon serotonin yang bisa membuat diri kita lebih bahagia. Nah Sobat Sehat, sepertinya kalimat awali pagi dengan senyuman kayaknya nggak cukup ya, lemes nanti. Awali pagi dengan senyuman, habis itu sarapan. Nah, sembari kita bersantap pagi di pagi hari ini Sobat Sehat, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dalam bincang-bincang santai dan pagi hari ini 30 November 2021 kita tutup bulan ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua, bersama dengan narasumber kami, Dr. Devi Artami Susatyati, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin, konsultan, FIN SDV, FAADV, beliau dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Matur nuwun Dr. Devi sudah berkenan untuk mampir kembali di Raisa. Terima kasih Mbak Galuh. Semoga nggak bosen ya Mbak lihat saya mendengar suara saya yang medok ini dan mendengar suara Dr. Andrew. 2 minggu berturut-turut nih. Sehat Dr. Devi hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, Dr. Devi juga akan ditemani Dr. Alfieri, beliau dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio baik melalui streaming aplikasi atau melalui Zoom atau di website, silakan nanti kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom chat. Silakan mengikuti bincang-bincang santai selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Andro kami persilahkan. Monggo Dr. Andro. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat Raisa. Berjumpa lagi seperti tadi Mbak Galuh bilang, semoga nggak bosan sama saya. Perkenalkan sekali lagi, saya Dr. Andro, saya dari Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran UGM, akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas mungkin sesuatu yang paling dekat, acara yang paling dekat dengan kita, yaitu mengenai HIV. Kalau Sobat Sehat minggu lalu sudah mendengarkan, kita akan melanjutkan nih perbincangan mengenai pintu utama masuknya HIV. Kita akan berbicara tentang HIV, yang sebenarnya kalau Sobat Sehat tahu, tanggal 1 Desember besok kita akan merayakan namanya World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia. Itu memang setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya kita rayakan. Nah, untuk membuka bincang-bincang kita tentang HIV dan AIDS, saya akan mengundang speaker atau narasumber kita, yaitu Dr. Devi Artami Susatyati, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin, konsultan yang merupakan staf pengajar di Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Selamat pagi dokter, selamat bergabung kembali. Selamat pagi Dr. Andrew. Semoga Sehat, dokter. Sobat Sehat, alhamdulillah. Semoga Sobat Sehat Raisa nggak bosan mendengar suara kita ya Dr. Andrew ya. Betul dok, semoga nggak bosan ya 2 dok. minggu berturut-turut. Terus ini alhamdulillah sih Dr. Andrew pakai baju merah ya. Kan Ya. kalau hari AIDS kan selalu pakai baju merah. Betul, dokter. Kalau Mbak Galuh agak luntur baju merahnya, alias pink. Tapi Benar mirip ya, lah Mbak Galuh, memang- mirip lah. Memang ya dok, kalau untuk Hari AIDS Sedunia itu memang dilambangkan dengan pita merah ya dok. Iya, Ya, pita semua yang merah. berbau merah ya dok ya. Iya, Untuk makanya kan melambangkan. saya pilih juga ini kalau Sobat Sehat yang tidak bisa melihat hanya mendengar, jadi saya memilih jilbab warna merah, bajunya juga merah, tapi nggak kelihatan dia dari kamera. Dalemannya juga merah kok. Bukan rahasia. Masih pagi dokter, jangan Oh, masih dok. pagi ya. Justru biar semangat ya Mbak Galuh ya. Ya, Kan dari 2 minggu yang lalu pagi-pagi udah yang asik-asik nih. Biar Oke melek ini. dokter. Oke dokter, seperti tadi saya sudah bahas sedikit, kita mau cerita-cerita sedikit ya dok, nambah-nambah pengetahuan juga. Karena besok hari tentang AIDS ya, Dr. Ya, Andrew betul, ya. dokter. Kita mau bicara harus sedikit tentang memperingatinya. HIV dan AIDS ini ya dok. Mungkin untuk mengawalinya, mungkin buat teman-teman Sobat Sehat yang minggu lalu belum mengikuti dok, sebenarnya boleh diterangkan sedikit dok mengenai HIV dan AIDS itu apa, dan ya apa yang perlu kita tahu dok secara umum.
Oke, Dokter Andrew, saya nggih. Jadi mungkin banyak orang yang mendengar HIV, kena HIV. Tapi mungkin literally HIV itu apa mungkin belum tahu gitu ya Dokter Andrew ya. Cuma tahu HIV itu virus kayak gitu. Tapi virus yang bagaimana mungkin banyak yang belum tahu lebih spesifiknya. Jadi intinya jadi HIV kan singkatannya Human Immunodeficiency Virus. Jadi intinya virus ini nanti kalau masuk ke dalam tubuh, dia itu akan melemahkan semua tentara di dalam tubuh ini. Sehingga tubuh kita yang aslinya itu oleh Tuhan dibuat supaya pintar menghadapi segala macam penyakit, baik virus, jamur, parasit, gitu ya, bakteri. Tapi karena ada HIV, kita jadi gampang sakit gitu. Dan apabila seseorang HIV positif, belum tentu nanti terus dia jadi AIDS ya. Kalau AIDS sendiri sih kepanjangan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, di mana benar-benar waktu itu tuh pada saat itu tuh segala macam namanya aja sindrom. Jadi penyakitnya nggak cuma semacam, tapi banyak macam penyakit yang bermunculan baik karena bakteri, jamur, virus, parasit. Jadi itu udah masuk ke sindrom AIDS. Tapi jangan selalu berpikiran bahwa orang HIV, aduh di depan udah ada tergambar peti mati, udah tergambar aku nanti hidup nggak lama lagi. Enggak loh. Jadi orang HIV asal dia rutin minum antiretroviral atau obatnya, mungkin umurnya malah lebih panjang daripada kita berdua ya Dokter Andrew ya, gitu. Jadi belum tentu dia AIDS ya. Hingga saat ini HIV/AIDS itu kan masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional. Walaupun angka insiden dan kematian mengalami kecenderungan penurunan dalam 10 tahun terakhir sebenarnya alhamdulillah ya. Apalagi sekarang kan yang dikalahkan beritanya oleh pandemi Covid ya. Nah, secara global epidemi HIV itu sudah mengalami penurunan sekitar 33% sejak tahun 2001. Sebenarnya udah lumayan banget itu ya. Lumayan ya Dok ya. Sehingga tahun 2012 diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta infeksi baru pada dewasa dan anak. Kematian yang dikaitkan dengan AIDS menurun sampai 30% sejak 2005 karena udah mulai akses semua untuk ARV, dan ARV ini antiretroviral obatnya tuh gratis ya Dokter Andrew. Mungkin nanti banyak yang belum tahu bahwa obat HIV/AIDS ini gratis ya. Terus termasuk kematian karena mungkin dia ada infeksi oportunistik, ada TBC-nya juga alhamdulillah menurun sampai 30% sejak tahun 2004. Kematian terkait AIDS menurun dari puncaknya tahun 2004 dengan 1,7 juta kematian terkait AIDS. Jadi maksudnya yang sudah masuk ke AIDS per tahun menjadi 2016 itu kematian per tahunnya karena AIDS-nya, related AIDS itu 770.000. Nah, jadi udah sangat menurun sebenarnya ya. Ya, jadi pada dasarnya memang menurun ya Dok. Cuman memang masih menjadi masalah utama ya Dok ya. Apalagi mungkin ini pandemi COVID dari tahun 2020 udah tinggi-tingginya. Mungkin orang jadi lupa ya, sama HIV ya, iya, terselamur gitu ya. Apalagi WHO itu kan mencapai 2030. Ini sekarang 2021. Berarti 9 tahun lagi. Nah, WHO tuh ngajak seluruh dunia itu 2030 tuh bebas infeksi HIV yang baru. Wow. Pengennya ya Dok ya. Tapi berat banget ya kayaknya Dok ya. Amin. Iya itu tinggal 9 tahun loh. 9 tahun tuh cepet loh. Nanti tahu-tahu anaknya Dokter Andrew udah punya 9 tahun ya. Atau buat yang baru lagi nanti. Jadi beberapa langkah tuh sudah dicapai, sudah dicanangkan sebenarnya, seperti ada Dokter Andrew dengar ada triple 90 ya. Yes, ada 3-0 seperti itu ya. 3-0 misalnya harapannya tuh udah 0 nggak ada infeksi HIV yang baru, udah 0 nggak ada diskriminasi, dan 0 kematian karena AIDS seperti itu. Makanya tahun 1988 itu mulai ada peringatan Hari AIDS sedunia. Biar besok 2030 kita benar-benar bebas AIDS. Itu Dokter. Dok, numpang iklan sebentar Dok, takut lupa Dok. Iklan apa nih Dok? Nah, iklan ini Dok.
kan kita mengadakan ini lomba TikTok. Nah, Mbak Galuh Oh boleh lo ikut tuh iya. Mbak Galuh. Lomba TikTok sama lomba elektronik poster. Lumayan Ya, Dok. hadiahnya Mbak Galuh. Bisa buat beli baju baru. Kan tahun baru, baju baru. Pacar baru. Oke. Nah, ini lombanya nanti temanya itu tadi apa namanya akhir AIDS ya. Kayak gitu. Jadi temanya tema AIDS. Jadi akhiri AIDS, cegah AIDS, akses untuk semua. Terserah TikToknya atau posternya mau gambar pintu ditutup atau gimana. Jadi pintu dibuka malahan ya mau akses untuk semua ya. Jadi temanya tema-tema itu, Dokter. Mungkin Oke. nanti ditunggu aja para pendengar Raisa, Sobat Sehat Raisa, nanti kalau posternya mungkin bisa diupdate nanti Oh di iya benar nanti. halaman Mungkin Instagramnya IG-nya kita, DVUGM Dokter. ya, Dok. Nanti mungkin akan di-share di sana @dvugm. Nanti kalau Nah, follow mau dong. tahu Follow dong Mbak boleh Galuh. di-follow. Nanti kalau mau tahu update tentang kegiatan ini nanti kita pasti akan share. Iya, Dok. Oke, Follow. Dok. Jadi biar terupdate apa lombanya ya, Dok ya. Iya, betul. Oh, Terima lumayan kasih, loh. Dokter, informasinya. Iya, ada Totalnya hadiahnya ada ya, Dok 3 ya. juta total. Lumayan. Oke, saya juga mau kok. Kalau boleh. Ya, Dokter, kembali lagi, Dok. Tadi kan memang si HIV ini memang udah jadi masalah dunia. Ya, WHO sebenarnya udah punya. pandemi loh, Dok. Termasuk pandemi juga kan Masuk pandemi, sebenarnya, iya, nggak cuma Dokter. COVID juga loh. Cuma sekarang kalah ya sama COVID ya. Ya, WHO punya Hmm. regulasi, di Indonesia juga Hmm. punya regulasi. Mungkin sobat-sobat sehat juga tahu kalau di puskesmas sekarang ibu-ibu hamil bisa diperiksa HIV-nya gratis ya, Dok. Bisa periksa Iya, HIV, gratis. periksa sifilis, dan periksa hepatitis B itu Hepatitis juga B. gratis kalau mau di puskesmas. Jadi memang Indonesia juga sangat berupaya untuk mendukung penurunan angka HIV ini, mendukung WHO untuk memerangi HIV ini ya, Dok ya. Iya, setuju, Dokter. Oke. Kemudian, Dok, sebenarnya bagaimana sih, Dok, partisipasi kita, Dok, dalam melakukan atau melaksanakan tema Hari AIDS se-Indonesia ini? Mungkin dengan partisipasinya dengan belajar banyak ya, Dok, tentang apa sih itu HIV, sehingga nantinya Ya, juga bisa kan menurunkan. nggak harus dokter yang Ya, berpartisipasi di betul, sini betul, ya. Dok. Nggak harus Betul, Dok. mengobati ya. Termasuk, nah kita harus tahu cara penularannya, Ya, Dokter Dok. Andro. Apa tuh, Nah, Dok? Gimana sih, Dok, cara penularan HIV itu, Dok? Karena kalau kita tidak tahu cara penularannya, otomatis kita nggak bisa membantu si WHO 2030 bebas infeksi HIV yang baru, ya kan? Iya, Yang Dok. baru loh. Hmm. Oke, nah misalnya Gimana, Dok, kan masih simpang siur kan penularannya lewat apa aja. Malah kadang takut, aku sebelahnya itu nanti duduk nempel ini jabat tangan nanti ketularan kayak gitu. Enggak ya, enggak semudah itu ya. Jadi memang HIV ini ada di cairan tubuh, jadi ada di darah, ada di cairan semen laki-laki, di cairan vagina perempuan gitu ya, di ASI juga ada, dan cairan anus ya. Jadi penularan utamanya memang lewat hubungan seksual yang tanpa pelindung, tanpa pelindung berupa kondom gitu ya. Terus hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan seksual ya, swinger kayak mau threesome kayak foursome kayak aduh pagi-pagi udah bahas itu, Dokter. Maaf ya Mbak Galuh. Oke. Terus pemakaian obat-obatan terlarang. Hubungannya apa? Sebenarnya kalau obat-obatan terlarang itu misalnya kita sabu-sabu kayak apa kayak itu nggak ada hubungan langsung sebenarnya, tapi banyak juga dari pasien-pasien kami ketika dia tidak sadar itu terus dia melakukan hubungan seksual bebas, melakukan free sex. Makanya hindari itu ya. Jadi kayak kalau minggu lalu kita udah ada take home message-nya ABCD ya, Dokter Andro. Betul, untuk pencegahannya ya, Dok. Pencegahannya ya. A itu abstinensi alias puasa kalau belum punya pasangan seksual. B itu be faithful, kalau udah punya pasangan seksual ya setia satu itu aja. Kalau jangan sampai bosan tinggal dibolak-balik caranya aja ya, Dokter. Terus kalau nggak bisa A dan B ya C, kondom, dan D hindari drug. Terus penularan berikutnya, Dokter, penularan berikutnya bisa tidak lewat hubungan seksual sih, Dok, tapi lewat virus HIV yang ada di dalam darah. Jadi misalnya transfusi darah. Transfusi darah kan otomatis masuk ke pasien yang lain yang HIV-nya yang tidak HIV kan. Nah, itu kalau dia mendapatkan darah yang ada HIV-nya,
otomatis dia bisa tertular. Tapi alhamdulillah udah screening wajib bahwa PMI itu selalu di screening bebas dari HIV dan HIV-nya. hepatitis B ya. Hepatitis B. B dan C. B dan Iya. C. Nah, terus tapi jangan khawatir, sebenarnya kecelakaan kerja misalnya nih kayak kita dokter, residen, perawat itu kita nggak sengaja kecubles jarumnya pasien HIV itu cuma 0,23% sebenarnya gitu. Jadi nggak mesti kalau saya kecubles, saya juga sih dulu waktu residen tuh udah keringat dingin, aduh, udah panas dingin rasanya ya kecubles gitu pas darahnya masuk gitu. Oke, itu hanya 0,23%. Terus penularan yang lain itu ibu hamil positif HIV ke anak yang dikandungnya gitu. Ini ibunya positif ya, nah itu bisa ke anaknya tapi tidak selalu. Jadi pencegahnya ya ABC itu dok. Gitu, Kemudian ya dok, dokter. mungkin kan juga tadi udah disebutkan dok, kalau sebenarnya salah satu pencegahannya dengan kondom dok. Sebenarnya Iya. dok, seberapa efektifkah kondom mencegah si HIV ini dok? Apakah pasti dok kalau kita pakai kondom jadi nggak keluar HIV, misalkan pasangan seksual kita HIV positif dok? Kalau kondom itu kan intinya dia mencegah biar cairannya, misalnya ada dua pasangan seksual kan, yang satu positif, satu negatif. Nah, intinya kondom itu kan mencegah biar nggak ada transmisi cairan ke pasangan satunya. Nah, kan penularan HIV lewat cairannya ini. Jadi kalau dia untuk mencegah HIV memang bisa, tapi kalau untuk mencegah infeksi menular seksual seperti yang kita diskusikan minggu lalu dokter, itu tidak bisa 100%. Karena kan infeksi menular seksual itu kan tidak hanya berupa keluhannya berupa cairan tubuh, tidak berupa hanya kencing nanah atau discharge gitu kan, tapi ada misalnya koreng, ulkus atau kutil kelamin. Nah, kalau yang berupa kutil kelamin atau koreng yang tidak di batang penisnya itu tidak bisa terlindungi dengan kondom. Tapi kalau untuk HIV itu dia masih bisa melindungi karena kan penularannya lewat cairannya. Karena kan kalau cuman kontak gesekan skin to skin-nya itu kan tidak menularkan gitu ya. dok. Jadi kalau untuk HIV masih bisa, tapi ingat dia kondom itu tidak 100% untuk mencegah IMS-nya, infeksi menular seksual gitu dok. Oke. Jadi ada indirect relationship ya, complicated relationship kayak hubungan aja ya. Oke. Oke dok. Terus dok, nah misalkan nih, siapa aja sih dok yang sebenarnya harus screening HIV dok? Misalkan, maksudnya kapan sih kita harus, saya habis gini nih, saya harus cek nih HIV-nya. Terus kapan aja sih dok kita harus cek HIV-nya? Apakah misalkan kita habis melakukan kontak yang beresiko, terus kita kita periksa habis itu negatif, pasti negatif, atau gimana dok? Kita yakinnya bahwa kita benar-benar aman dok? Oke, nah betul tadi Dokter Andrew bilang tadi. Jadi kalau kita merasa kita habis melakukan hubungan seksual yang berisiko, mungkin kita lebih spesifik aja ya dok. Hubungan seksual yang berisiko tuh gimana nanti? Jangan-jangan nanti 69 sama istri atau suami sendiri dikiranya berisiko juga ya. Boleh dok, tolong dijelaskan dokter, yang berisiko itu seperti apa sih dok? Jadi berisiko itu misalnya nih seseorang mempunyai pasangan dalam 3 bulan itu dia mempunyai pasangan itu lebih dari satu kayak gitu ya. Terus dia berganti-ganti pasangan gitu ya, berganti-ganti pasangan. Terus berisiko yang lainnya berhubungan seksual dengan sesama jenis lewat anus, karena anus kan settingnya sama Tuhan itu kan bukan untuk hubungan seksual seperti itu. Terus berisiko misalnya seseorang pasangannya memang cuma sama si A atau si B aja, tapi pasangannya dia itu punya pasangan yang lain. Jadi istilahnya kalau ya, dok? partner multi partner ya dok, istilah kerennya. Nah itu kan termasuk hubungan seksual yang berisiko. Nah bila seseorang merasa dia mempunyai kontak atau hubungan seksual yang berisiko, sebaiknya segera screening. Dan apabila negatif, tetap harus cek ya dok ya. Kan ada periodiknya ya dok, 3, 6, 9 seperti itu ya dok ya. Kita cek, karena kita ada istilah apa dok, kalau misalnya masih negatif, padahal saya yakin kemarin saya habis
ketemu mantan nih, aduh kangen banget nih sama mantan nih gitu. Window period ya dok ya, Oh atau iya, periode window jendela ya period. dok ya. Mungkin saya udah ngerasa, aduh kemarin habis ketemuan nih sama mantan terus kangen. Akhirnya aku cek, tapi kan mungkin masih ada di jendela, periode jendela ya, window period. Nah itu tetap kita harus ngecek nanti 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya seperti itu dokter. Sampai benar-benar yakin bahwa itu negatif. Dok, tapi ada ini juga dok. Tapi memang mungkin di Indonesia belum lazim ya dok. Kalau dokter pernah dengar PEP dan PrEP itu loh dok. Oh ya, ya itu profilaksis ya dok. Iya, saya Ya. pernah dengar dok. Beberapa pasien memang kan memang udah maksudnya sudah banyak dibicarakan mungkin di luar negeri. Jadi banyak pasien-pasien yang searching mengenai profilaksis ini ya dok. Boleh dok, tolong dijelasin dok. Apa sih dok? Apakah ada dok obat Nah profilaksis itu dia. anti HIV? Boleh dok, boleh dok. Oke, jadi mungkin kayak tadi tuh misalnya tadi barusan kecemplung sama mantan gitu ya. Nah, terus akhirnya saya harus cepat-cepat nih dalam 72 jam, 72 jam atau 3 hari ya berarti ya. Itu saya harus melakukan PEP atau post exposure profilaksis. Jadi saya sih HIV negatif, tapi saya langsung ke tempat medis, ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan gitu untuk dilakukan pencegahan yang biasanya mereknya Truvada ya. Truvada, ya. Truvada yang isinya tenofovir dan emtricitabin. Tapi barusan ada merek yang baru lebih murah tuh Teno-M. Mungkin singkatan tenofovir sama emtricitabin ya. Itu yang PEP ya dok. Atau PEP itu bisa untuk kita nih dokter nih habis gak sengaja kesuntik ini ya kan, kena darahnya pasien. Nah, kita langsung cepat-cepat dalam 72 jam kita harus melakukan post exposure profilaksis. Nah, satunya tuh namanya PrEP. Nah, kalau di luar negeri itu ada PrEP tuh biasanya untuk pasangan seksual yang pasangannya positif. Jadi misalnya suami istri. Misalnya istrinya positif HIV, suaminya negatif. Nah, setiap kan dia mau berhubungan seksual, dia melakukan PrEP itu tadi. Isinya sama, dokter. Truvada tadi, mereknya Truvada, isinya tenofovir dan emtricitabin. Nah, masalahnya dokter, di Indonesia belum, legalitasnya tuh masih dipertanyakan dokter, karena dokter tahu sendiri ya kalau di Indonesia tuh kan masih banyak obat yang dijual sebebas antibiotik aja, beberapa apotek masih ada yang agak nakal kan demi mengejar omset ya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau sudah mulai ada PEP dan PrEP, tapi sebenarnya ada suatu klinik yang sudah mulai ada di Jakarta dok, saya browsing. Tapi kalau belum semua ready ya, karena dikhawatirkan kalau ini ada nanti jadi disalahgunakan oleh gen Z, gen milenial itu untuk free sex ya enggak. Jadi mentang-mentang udah ada pencegahan, terus yaudah aku pakai ini aja ya biar santuy ini hubungan seksualnya gitu. Tapi kalau waktu kita velo di Sydney di sana udah rutin ya dok ya? Rutin dok. Tapi ya jadi masalah juga. kalau di sana ini ya dok, malah ya karena PrEP-nya udah bagus, HIV-nya turun, tapi angka IMS-nya malah tinggi ya dok ya? Tinggi, iya. Itu Jadi yang malah agak aneh ya? malah aneh ya dok. Karena Jadinya PrEP-nya kan nggak mencegah IMS dok. iya betul. Jadi ya mau HIV yang enggak, tapi kalau kena sifilis ya sebenarnya sama aja ya dok ya. Sama aja ya dok, nggak enak juga ya dok. Iya. Bener dokter. Iya dok. Justru banget ya dok. Buat sobat sehat yang dokter pengen kurang satu lagi dok untuk yang kalau misalnya nih, tapi ini sekarang jarang banget mau sharing spet injeksi. Mungkin keadaan darurat dok. Keadaan darurat harus nyuntikin suatu obat, spet injeksinya cuma ada beberapa. Nah itu bisa pasien dikasih PrEP kan dok? Iya betul. Bisa ya dok biar ya. nggak tertular HIV/AIDS. Ya. Baik dokter, terima kasih dok. Buat sobat sehat yang punya pertanyaan, pengen lebih tahu yang lebih dalam mengenai HIV dan AIDS, boleh banget buat tulis pertanyaannya di komen. Masih pagi bisa dalam ya? Pagi bisa lebih dalam dok. Karena kalau udah siang capek. Boleh tulis di kolom komentar. Kita nanti akan dibantu oleh Dr. Devi untuk menjelaskan dan menambah pengetahuan dari sobat sehat. Kemudian dok, nah kalau
mungkin mau bahas satu mitos dulu deh dok. Sebenarnya kan Boleh. mitos-mitos HIV itu banyak dok. Saya mau bahas satu mitos dulu dok sebelum kita break dok. Bisa nggak dok HIV itu ditularin lewat ciuman, berpelukan, atau tidur bareng dok? Oke, jadi memang tadi saya menjelaskan bahwa virus itu ada di cairan tubuh si pasien, ya. Jadi sebenarnya di saliva juga ada cairan tubuhnya seperti itu ya. Di ASI juga ada. Nah, cuman kan yang namanya menjadikan seseorang menjadi positif HIV itu ada istilahnya viral load gitu dok. Ya. Gitu. Nah, kalau di saliva di air liur itu viral loadnya itu rendah sekali, kandungan virusnya itu rendah sekali. Jadi untuk menularkan dia kurang mampu untuk membuat seseorang yang lain tuh positif. Dan ada satu lagi dokter, sekarang kan mulai ada ini ya, U sama dengan U. Jadi undetectable sama dengan untransmittable. Jadi apabila seseorang itu viral load-nya itu tidak dapat dideteksi atau kurang dari 50 kopi, itu sudah dianggap itu pada saat itu dianggap tidak menularkan. Jadi seorang suami istri bila salah satu pasangannya positif, satunya negatif, dan viral load-nya kurang dari 50 kopi, ketika diperiksa viral load itu tidak terdeteksi, berarti dia boleh berhubungan seksual tanpa kondom. Siapa tahu mau buat anak gitu ya, mau ingin buat anak itu boleh. Jadi sekarang tuh ada rumus U sama dengan U gitu dok, alias undetectable sama dengan untransmittable. Jadi boleh dokter mau ciuman, mau kissing, mau cium pipi, mau tidur bareng boleh biar anget gitu. Tapi kita siang-siang gini harus mulai kerja ya dok, jangan tidur bareng dok. Selimutan lagi dok Aku habis jadi ini dok. ngantuk ini nanti. Berarti intinya ciuman nggak apa-apa ya dok, cium mouth to mouth nggak apa-apa, cium pipi nggak apa-apa, apalagi kening itu nggak masalah, mau pelukan, skin to skin contact itu nggak akan menularkan HIV ya dok. Iya. Baik dokter. Dokter, ini kita akan break sejenak. Ini akan ada. Ini bisa request lagu nggak nih Mbak Galuh? Nah, nanti ke Mbak Galuh langsung dokter. Mau request lagu apa dokter? Request lagu apa ya? Request lagu Bon Jovi susah nyarinya ya dok? Mbak. Bon Jovi yang apa dok? Apa? Bon Jovi yang judulnya apa? Oh bisa, mantap. Ini Dokter Andro belum lahir nih Dokter Andro mungkin. Bed of Roses aja kali Mbak. Apa dok? Bed of Roses kan pas ini sama temanya HIV/AIDS ya kan, merah. Siapkan dok untuk Dokter Devi dan juga Sobat Sehat Raisa. Terima kasih Mbak Galuh. Oke Sobat Sehat, kita break dulu. Mohon izin Dokter Devi dan juga Dokter Andro, satu lagu nih spesial requestnya di pagi hari ini dari Bon Jovi. Untuk Anda sekalian yang mungkin pagi hari ini mendengarkan Raisa melalui radio juga, boleh juga bertanya melalui website juga boleh. Kita akan kembali setelah lagu ini, tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sitting here wasted and wounded with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love.
I'm so far away. Step that I take on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the bird on the wire. Flies me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For the night I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Well, this hotel bar's hangover whiskey's gonna try the bar, keep us quick cooking, and she's giving me the eye. Well, I might have said yeah, but I laughed so hard I think I'd die. Ooh, yeah. Now as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you, but I died with that. I wanna lay you down in a bed of roses. For the night I sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as the Holy Ghost is. Oke, Sobat Sehat. Yang tadinya mungkin udah gini-gini, matanya sekarang jadi gini gitu ya. Satu lagu dari Bon Jovi dirilis pada tahun 92. Waduh, ini sudah lama, tapi ini bisa dibilang lagu sepanjang masa ya, Sobat Sehat. Enak banget lagunya. Semoga bisa tambah semangat di pagi hari ini. Baik, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai tentang akhir AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Baik, kepada Dr. Andro, kami... Makasih Mbak Galuh lagunya. Makasih Mbak Galuh. Sami-sami, Dok. Oke dokter, kembali lagi dok, kita ngobrol tentang HIV dan AIDS dok. Sebenarnya cepat banget ya dok, waktu berlalu cepat sekali kalau kita bahas ini dok, karena memang menarik dan banyak banget yang perlu kita ketahui ya dok. Mungkin kita ngelanjutin tentang mitos-mitos sedikit dok. Tadi kita udah ngomongin
tindakan-tindakan yang di kamar tidur, Dok. Ciuman, Aduh, iya iya pelukan, iya. Aduh Pak, tidur bikin aku bareng. tambah Kita melek udah Pak. ceritain dulu. Sekarang Mbak kita Galuh sampai cerita, nggak bisa nahan ketawa. kalau itu kan Bahasanya loh malam di pagi, kamar Dok. tidur. Kita udah bangun, berarti kan kita keluar kamar. Di keluar kamar, berarti Siap. kita ke tempat makan, Dok. Kalau Oke, belum makan misalkan, ya aku. iya, Dok. Iya iya iya. Kalau HIV, Dok, itu bisa nggak sih, Dok, ditularin lewat sharing alat makan, atau kalau di kamar mandi misalkan pakai handuk bareng, atau Tadi tempat tidur, sekarang kamar iya, mandi. Dok, iya. Wah, Dokter Andrew nih. Ya Iya itu, iya Dok. iya iya. Bisa nggak sih, Dok, ditularin lewat alat mandi yang bareng, sikat gigi misalkan kalau nggak sengaja pakai yang lain, atau ya alat makan gitu, bisa nggak sih, Dok, kalau HIV ditularin lewat itu, Dok? Ini sharing alat makan nih romantis atau ngirit nih? Ngirit, Dok, kayaknya, Oh, Dok. ngirit ya, kirain romantis. Oke, jadi tadi kan lewat air ludah ya, saliva, itu viral load-nya rendah. Nah, kalau sikat gigi sepanjang seseorang yang positif HIV-nya itu tidak sedang bermasalah dengan gusinya, jadi tidak mengeluarkan darah, itu nggak masalah kita sharing sikat gigi. Karena kan kadang kalau misalnya seseorang lagi sariawan atau lagi gusinya bermasalah kan ketika gosok gigi ada keluar darahnya kan, Dokter? Ya. Nah, kalau itu ada kemungkinan untuk tertular gitu. Tapi kalau misalnya hanya salivanya aja atau maaf bahasanya saliva, hanya air ludahnya aja, itu tidak apa-apa, Dokter. Jadi kita mau gantian sikat gigi, gantian apalagi handuk ya. Kalau Handuk handuk ya, mah nggak nggak apa-apa masalah ya. ya, Dok. Ini ngirit banget nih handuknya satu buat barengan. Tempat kamarnya Apa? satu, Heeh. kamar Oh gitu mandinya ya. satu, piringnya satu, Dok. Piringnya satu, sendoknya satu, romantis ya, rokok mangan gratis. Jadi intinya gitu, intinya kan di darah, Dok. Kalau cuman air ludahnya, keringatnya, oh iya lupa, Dok, gantian Oh baju iya, keringat ya, misalnya, Dok. aduh aku kedinginan, terus Pakai dipinjemin baju. jaketnya dia gitu, biar merasa kayak dipeluk ya. Waduh, ini lagunya habis Bed of Roses lagi. Itu nggak apa-apa sebenarnya kalau keringat, air ludah nggak Apa ya? apa-apa gitu, Dokter. Oke. Oke. Wah, itu Sobat Sehat. Jadi kalau misalkan udah tahu nih temennya dia HIV positif, jangan takut deket-deket sama dia. Mau sentuhan, misalkan emang ketemu terus cipika-cipiki, atau nggak sengaja pakai sendoknya dia Sendoknya, habis makan, itu nggak usah takut karena memang itu tidak akan menularkan dari HIV tersebut. Lagian juga kalau misalkan kita tetap berkawan atau berteman dengan teman-teman yang emang kita tahu dia HIV positif, ya kita akan menurunkan stigma dari orang tersebut. Stigma dari orang HIV-nya juga menurun, otomatis kualitas hidupnya dia akan jadi lebih baik ya, Dok, ya. baik. Ini kan termasuk ininya, termasuk tema tahun ini, akses untuk semua tuh termasuk akses. Jadi untuk menghilangkan stigma. Gara-gara ada stigma kan jadinya aksesnya tidak rata ya, Dok. Udah Jadi rata, betul, Dok. Nyun sewu, Dok, maaf, ini kisah nyata bener ya. Jadi ada pasien HIV gitu, terus datang ke saya katanya kan dia sebenarnya awalnya perawatan di tempat X, tapi setelah si tempat X itu tahu bahwa dia HIV, dia nggak boleh peeling di situ. Padahal kan sebenarnya kalau chemical peeling kan nggak ngeluarin darah ya, sebenarnya nggak masalah kan. Nah, terus akhirnya dia ke tempat saya, ya monggo peeling aja nggak masalah gitu. Jadi berarti ternyata ya, Dok, ternyata emang stigma ini masih ada gitu loh. Kan peeling itu kan cuma bersihin muka gini, terus kita nggak nyentuh, apalagi kena darahnya kan enggak, peeling nggak berdarah. Nah, ternyata masih ada, Dokter. Ini kisah nyata nih, dan ini baru-baru aja gitu. Gitu. Jadi si dokter itu takut untuk mempiling masnya ini karena setelah masnya tuh maksudnya mau jujur, dokter saya HIV positif. Bagus sih, harusnya kita appreciate ya. Dia mau jujur kan harusnya kita appreciate, tapi justru malah dibilang apa ya alasannya waktu itu ya, alasannya obatnya nggak ada, alatnya nggak ada, pokoknya gimana caranya biar dia nggak jadi di situ. Masnya ini jadi ngerasa kayaknya ini kayak sengaja deh. Nah, terus akhirnya dia pindah ke saya, dia cerita ke saya gitu Untuk dokter. orang
ODA ya dok, mungkin orang dengan Mm, HIV/AIDS untuk iya. come out dia ngomong kalau dia HIV positif itu sebenarnya berat banget ya dok buat dia. Berat banget, makanya Sampai harusnya dia kita bisa, appreciate tuh. iya, sampai dia bisa ngomong Mm-mm. gitu kan berarti kita harus menghargai sekali. Apalagi Mm-mm. yang dikasih tahu adalah tenaga kesehatan ya dok. Dia Tenaga maksudnya kesehatan baik kan, maksudnya biasa baik, dokternya itu betul dokter. prepare yourself ketika menangani dia, tapi ternyata prepare-nya malah menolak, Nggak boleh, iya. menolak dengan halus. Bisa waktu itu diomongin pokoknya setiap mau tindakan dibilangin apa alatnya belum siap atau apa, pokoknya intinya terus dia pindah ke saya seperti itu. Ini Berarti kisah nyata ini. berarti stigma itu bukan hanya di orang awam, tapi Iya, memang tenaga iya ya, kesehatan ini masih dokter bisa ya, ya dok, masih benar-benar. stigma ya dok ya. Nah, jadi dia Wow. menolak untuk apa di klinik kecantikan tersebut. Oke. Mm-mm. Dokter, Oke, kemudian gitu dok, dok. Mm. misalkan, tadi mungkin sudah dibahas sedikit dok, boleh dijelasin lebih lanjut dok. Bila ada seseorang nih baru nerima Mm. HIV, ternyata hasilnya HIV-nya positif dok, Iya. sebenarnya eh, pasti akan mati dengan cepat nggak sih dok? Kasarannya dok. Gitu. Enggak, ini dia. Ketika kita memberitahukan seseorang bahwa seseorang itu HIV positif, kan memang harus ada step-stepnya ya dok. Jadi pasiennya harus siap secara psikologis, kita harus benar-benar mendampingi gitu, karena pasti dia ada denialnya seperti itu kan. Nah kita harus memperkuat eh, psikisnya dia gitu, supaya dia tidak menganggap bahwa kalau aku positif berarti aduh tahun depan 2 tahun lagi aku udah mati kayak gitu. Padahal kan belum tentu, tetap kematian itu di tangan Tuhan ya kan. Nah, terus yang berikutnya yang harus dilakukan adalah ajak dia untuk mungkin kita kenalkan dia sama teman-teman LSM, ya kan? Damping ya dok ya. Ya. Teman pendamping, karena biasanya kalau mereka merasa ada komunitasnya tuh jadi lebih kuat. Oh ternyata banyak ya teman-temanku, mereka baik-baik dan mereka tuh keluarganya erat banget ya dokter ya. Betul, Teman-teman setuju kita dok. di LSM tuh keluarganya erat banget gitu. Terus kita motivasi dia untuk ARV gitu. Karena sejak tahun berapa ya dokter Andre ingat ya, kalau dulu memang ARV itu untuk yang kurang dari 350 ya kan dok? CD4-nya ya dok ya, betul. Sorry, CD4, sorry. Nanti kalau ada yang belum paham maksudnya apa. CD4 kurang dari 350. Tapi sejak tahun, maaf dok, saya lupa dok, boleh dibantu tahun 2000, sebentar, waktu saya di Bangkok itu belum. Jadi 2015. kayaknya 2016 atau 2017. Oh Enggak, iya, saya ke Bangkok 2015. 2015. Itu Indonesia masih kurang dari 350 waktu itu. Berarti kalau nggak salah 2016 atau 2017 baru Indonesia yang all. Jadi berapapun CD4-nya langsung ARV. Jadi Tapi kalau kalau dulu kan harus kurang dari 350. Jadi kalau positif langsung kita motivasi dia untuk ARV dokter. eh, Gitu. Oke mungkin dokter. nyambung ini ya dok. Tadi kan dokter bilang kalau emang pas kita mau ngasih tahu apa namanya mau ngasih tahu hasil HIV kepada seseorang, Ya, mungkin juga visiting. bisa di ini ya dok, ditawarin dok dia mau mungkin ada teman atau kerabat atau orang Oke. kepercayaan yang mau menemani dia ya dok, biar dia bisa dengerin bareng, ada yang mendukung dia lah paling nggak untuk Iya mendengarkan. dokter. Oke. Benar dokter. Dokter, ini ada pertanyaan masuk dok dari websitenya Raisa dok. Iya. Ini pertanyaan. Pagi dokter, saya S2. Seru sekali pembahasannya dok. Dok, Ya seru, ada kamar mandi ya. pagi-pagi ngomongin selimut ya dok, gimana dok? Jangan selimut tetangga loh ya. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang yang mengakui dirinya HIV dok? Langkah kita menenangkan seperti apa? Mungkin Oh, bisa dikasih tips dan trik dok kalau kita mengetahui sahabat atau teman kita HIV positif. oke. Berarti kita sebagai teman ya, bukan sebagai dokter Sebagai ya. teman dokter. Oke. Ya biasa aja. Maksudnya biasa aja ya, kita tetap biasa, kita tetap hangout bareng, ngupi-ngupi cantik bareng, belajar bareng gitu. Yang penting kan tindakan, sedikit bicara banyak bekerja. Jadi kita, kalau saya loh ya, karena saya pernah ngerasain ditinggal anak, ditinggal bapak. Jadi nggak perlu lihat omongan, oh aku nggak apa-apa ini, tapi kita buktiin aja, kita tetap memeluk dia, tetap dolan bareng. Otomatis kan sahabatnya yang positif itu kan tetap akan merasa, oh aku diterima, ya enggak. Kita nggak usah terus duduknya menjauhi seperti itu. Gitu. Kalau saya lebih senang ke tindakan aja gitu. Kita tetap mendukung lah intinya.
gitu. Apalagi Terus kita juga udah tahu, mungkin udah dapat pengetahuan nih hari ini mengenai apa tidak terapi-terapinya dok. mudah Kita untuk tertular. Oh ya ya, tidak mudah dukung tertular. dia untuk rutin minum antiretroviral. Ingatkan karena itu kan long life ya, lifelong long life. Jadi jangan sampai bosen. Pasti ada, kalau menurut teman-teman di LSM kan ada masanya mereka bosen. Nah, Oke. kita sebagai sahabat harus meng-up biar dia semangat lagi minumnya. Kayak gitu. Nganterin dia mungkin periksa. Bentuk Ambil dukungan ARV kali ya. gitu ya dok ya. Kita ngambil ARV-nya gitu juga boleh. Gitu, dokter. Apalagi ini ya dok, kalau misalkan seseorang memang yang berat setelah menerima kenyataan Iya, bahwa dirinya HIV adalah memulai ARV-nya ya dok. Belum iya. lagi kalau ada efek sampingnya dan segala macam, itu berat banget. Dan Mm-mm. jangan sampai, apalagi dia ngaku dia sahabat, dia teman dekat, atau dia keluarganya bahkan, itu sampai ninggalin eh, Mm-mm. apa Banyak ya dok ya yang kayak gini ya dok banyak ya. banyak Mm. dokter. Jadi ketika kita visitnya ini sih kita tawarin sih dia butuh pendampingan ketika mendengar atau butuh sendiri, karena ada orang yang tipe pengen nyimpan sendiri dok. Karena takutnya nanti kalau ada yang dampingin, takutnya yang dampingin ember gitu kan. Jadi malah cerita kemana-mana gitu. Jadi kita tawarin dia butuh ada pendampingnya enggak untuk mendengarkan ini gitu. Tapi ada juga yang dia sampai 3 kali cek. Nah, monggo itu kemantapan orang ya. Ada yang 3 kali cek. Jadi ketika periksa ke Sarjito tuh ternyata itu udah periksa yang ketiga. Jadi pasien ini tuh Oke. udah nebak sebenarnya, tapi mungkin pengen second, third opinion kayak gitu. Gitu. Dan ini ada pertanyaan lagi dokter, tapi tidak ada namanya. Dok, apakah ada perbedaan kondisi fisik orang yang mengidap HIV dengan orang lain pada umumnya dok? Mungkin bisa Wah, dijelaskan. kita bahas yang minggu lalu nih ya, sempat bahas. Nah, Ya kan? Jadi sebenarnya seseorang yang HIV ya, belum sampai ke stadium AIDS ya, itu bentuknya sama, bentuknya, istilahnya apa ya, penampilan wajahnya, fisiknya sama. Kalau saya gendut ya saya tetap gendut kayak gitu. Misalnya saya rajin merawat wajah, terus wajah saya glowing ya saya tetap glowing. Bukan berarti ketika saya HIV-nya positif terus saya langsung kelihatan tua, kuyut-kuyut, langsung keriput, kurus, enggak sih. Tetap biasa. Jadi orang itu tidak bisa dilihat hanya dari matanya gini, kamu HIV positif ya, gitu. Nggak bisa ya. Nah, beda kalau misalnya dia udah mungkin tidak minum obatnya, tidak minum antiretroviral, mulai nanti kalau CD4-nya udah turun di bawah 150 kan mulai ada IO tuh kan dokter, infeksi logistik ya dok. oportunistik ya, apa infeksi, istilah awamnya apa ya, infeksi penyerta ya. Nah, Penyerta ya. dia udah masuk ke stadium AIDS gitu yang ada 4 stage-nya itu. Nah, baru mungkin kalau udah yang stadium 4 baru yang mungkin kelihatan seperti itu. Tapi kalau HIV, jadi gini loh. Ya ini orang masih banyak yang bingung, dokter Andra, berarti ini kesimpulan. Orang yang kena HIV belum tentu AIDS. Ya enggak? Kalau baru kena HIV kan dia cuma bawa virusnya HIV. Tapi kan dia tidak AIDS, tidak belum menjadi AIDS. Jadi kalau baru HIV sih sama sekali tidak ada bedanya dengan kita ini. Sama kayak misalnya di badan kita ada habis kena COVID sembuh kan tetap sama ya, maksudnya tidak dari wajahnya kelihatan oh si C itu habis kena COVID tuh wajahnya kayak gitu kuyu, padahal kuyu karena tadi malam habis begadang kan bisa gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Gitu Semoga dokter. bisa menjawab pendengar sobat sehat ya yang bertanya tadi. Kemudian dok, mau tanya lagi dok nih. Apalagi perempuan nih dok, mungkin bukan fun fact ya, fakta di lapangan di Indonesia sendiri banyak banget ibu, salah satu angka HIV terbanyak itu pada ibu rumah tangga ya dok. Nah, misalkan dok Iya. ada seorang ibu atau seorang perempuan dia terkena HIV dok, Iya. bisa nggak sih dok dia punya anak dok? Oke. Nah, kita agak menyinggung ke tadi yang PrEP tadi, pre-exposure tadi. Yang HIV ibunya atau Ibunya dok. suaminya? Oh, ibu. Suaminya terus nularin ke ibunya. Terus dia pengen punya Oh, anak lagi. bisa. Asal si ibu ini dia viral load-nya udah tinggi, dia selalu pakai antiretroviral, ibu ini bisa hamil.
boleh. Dan belum tentu nanti anaknya juga HIV positif, belum tentu ya. Jadi perempuan HIV masih boleh punya anak, tapi dengan pemantauan dokter. Jadi dia harus dipantau dulu viral load. Viral load itu jumlah virus yang ada di dalam darah gitu. Jadi viral load-nya harus tinggi. Nah, ada yang lain lagi misalnya yang suaminya positif, si istri negatif HIV-nya mau punya anak, berarti si suami minum PrEP dulu, minum pre-exposure dulu. Jadi si istri minum PrEP Istrinya. dulu, terus berhubungan seksual tanpa kondom karena biar punya anak kan. Nah, itu juga bisa. Itu. Terus nanti ada lagi dok, kalau udah lahir dok. Kalau udah lahir sih kan memang di ASI juga ada dok. Nah, memang kalau kebijaksanaan yang di negara-negara yang lain itu disuruhnya benar-benar kalau si ibu positif itu si bayi disuruh pakai susu formula. Tapi kalau terpaksanya banget nggak bisa, ya tetap ASI bisa, tapi ibunya harus antiretroviral dan anaknya juga harus selalu dipantau. Iya. Gitu. Menyinggung sedikit dok, saya sebenarnya juga punya temen dok, perempuan juga, dia ketularan HIV-nya dari suaminya. Suaminya meninggal akhirnya. Habis itu dia nikah lagi, dia bilang sama pacarnya, dia bilang sama suaminya, sebelum nikah dia memang udah ngaku kalau memang dia HIV positif, tapi suaminya itu negatif dan tetap menerima dia. Akhirnya mereka menikah. Ya mereka program seperti yang tadi Dr. Devi bilang harus dipersiapkan sekali tentang viral load-nya, tentang penggunaan ARV-nya pada ibunya. Kemudian dia ternyata ketika programnya sudah baik semua, dia berhubungan, ternyata dia hamil, dan sampai sekarang ternyata anaknya negatif. Ya. Cek Ya, terus. alhamdulillah. Jadi jangan takut intinya ya dok ya. Oke, Ini kisah nyata ya dok ya. betul dokter. Benar. Kemudian dok, tadi mungkin sudah dijelasin sedikit juga ya tentang perjalanan alamiah penyakitnya ya dok. Jadi dari pertama kalau misalkan awal-awal memang nggak ada gejala sama sekali ya dok ya. Ya, Seperti kalau masih orang HIV pada. ya dok. Ya, kalau masih HIV HIV ya. itu tidak ada gejala sama sekali ya dok. Ya. Mungkin yang Kemudian, maksudnya ke HIV yang itu ya dok, kita agak bahas tentang CD4 itu ya dok. oh mungkin iya ya. boleh dok, dok. Ya mungkin Maksudnya gimana gitu ya apa dok sih ya. CD4? Soalnya pasti sering denger ya orang-orang ya dok. Kalau ngomongin HIV pasti ngomongin CD4 juga. Boleh CD4 itu dijelaskan apa dokter gitu mungkin ya. dok? Mungkin bahasa awamnya itu CD4 itu kayak jumlah tentaranya tuh berapa sih banyaknya gitu ya. Kan harusnya kan kita kan 700 ke atas kayak gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya CD4 ini anjlok sampai di bawah 150 itu IO-nya udah banyak banget. Ya, seharusnya nggak sampai 150 sih, di bawah 200 pun juga iya. Tapi yang paling banyak itu di bawah 150 itu IO-nya udah banyak banget. Nah, nanti dia mulai masuk ke ada stage 1, 2, 3, 4 AIDS itu dokter. Nah, makanya dengan minum antiretroviral itu harapannya supaya CD4-nya itu nggak turun gitu dokter. Gitu. Kan kadang pasien kita ada yang CD4-nya cuma 10 gitu ya dok ya. Ada yang satu bahkan ya dok ya? Oh iya, ada yang satu. Itu pernah ya dok ya, kasihan satu. banget. Nah, kebayangkan coba kalau di dalam tubuh kita tentaranya cuma satu. Nah, nanti penyakit apapun masuk nggak kuat untuk, kebayang kita cuma punya polisi satu gitu loh. Nanti ada musuh lewat telinga, musuh lewat kulit di kaki, itu polisinya bingung itu ngejarnya ya enggak? Mana duluan ya dok ya? Iya, mana duluan yang harus kita tangkap sama si polisi. Nah, gampangannya seperti itu mungkin ya penjelasannya ya. Tapi memang CD4 ini ketika seseorang sudah terinfeksi HIV, CD4 harus rutin diperiksa ya dok, minimal 6 bulan sekali ya dok ya, untuk melihat apakah terapi ARV-nya tadi, antiretroviralnya tadi bekerja dengan baik juga di dalam tubuh. Tidak, iya. Dan viral load ya dok. Dan viral load ya. 6 bulan, 12 bulan, nanti yang berikutnya kalau udah stabil per setahun sekali gitu ya. Dan karena ini agak mahal soalnya, jadi nggak mungkin 6 bulan sekali terus. Betul. Dan tetap ya kalau untuk pemeriksaan CD4 tetap misalkan di Indonesia di beberapa puskesmas kan juga sudah ada yang bisa memeriksa dan itu tetap cover ya dok untuk pemeriksaan CD4. Mungkin untuk yang viral load-nya yang terkadang memang masih harus mengeluarkan uang sendiri. Ya.
Sekali lagi juga mengingatkan Mm-mm. bahwa terapi ARV gratis ya dok di Indonesia ya Mm-mm. dok, baik Terus dari lini untuk pemantauan juga gratis ya, kayak tadi pantau gratis. Situfor seperti itu. Ya, untuk lini 1, obat-obat lini 1 juga gratis, untuk lini 2 juga gratis ya dok. Oke, Dok, dok. dokter kok tiba-tiba bilang lini? Apa Oh itu iya, dokter jadi lini? oh iya, jadi ini ya dok, mungkin buat teman-teman tahu aja, sobat sehat tahu, jadi terapi ARV itu banyak banget jenis. Ada Nah, beberapa macam ada paketan ya beberapa dok ya. macam, ya dokter. Kalau dulu mungkin banyak banget, sekarang udah kayak misalnya tadi Truvada itu udah gabungan 2 obat kayak gitu. Sekarang udah Nah, kombinasi ya dok, jadi biar simple minumnya juga minumnya. lebih gampang. Betul. Nah, jadi ada pilihan. Pertama, lini itu maksudnya pilihan pertama. Kalau pilihan pertama ternyata alergi gitu ya, misalnya nggak kuat, ada seseorang yang nggak kuat efavirenz, kita pilihan kedua kayak gitu. Itu nggak kuat, nanti pilihan ketiga. Jadi jangan khawatir. Oh ya, yang dulu IG Live tahun lalu tuh ada pertanyaan, pasien tuh dia kapok karena minum obat lini pertama, terus habis itu dia kayak alergi obat berat, makul populer kalau dari keterangannya kayaknya, analisa saya. Terus dia kayak kapok. Nah, itu makanya nasihat kita jangan kapok, obat antiretroviral itu masih banyak macamnya ya, gitu. Jadi nanti kita bisa pilihkan obat yang lain. Baik dokter. Dokter, ini sudah jam 8.31. Mungkin Oke. bisa kita wrap up dok. Mungkin ada take home message yang bisa kita ambil untuk informasi atau pengetahuan kita pada hari ini mengenai HIV dan AIDS dokter. Oke, sesuai dengan tema kita. Ini temanya tema internasional loh. Temanya tuh tema sedunia, cuman dinasionalkan, di bahasa Indonesia kan jadi HIV/AIDS, cegah HIV dan akses untuk semua. Jadi harapan di sini jangan jauhi odanya, jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Jadi dukunglah orang-orang yang apabila di sekitar Anda ada orang dengan HIV/AIDS gitu, dukung supaya dia tetap rutin berobat, tetap bersemangat seperti itu. Dan apabila kita merasa hidup kita beresiko, screening aja gitu. Baik, terima kasih Dr. Devi mengingatkan juga lagi untuk Sobat Sehat bahwa besok tanggal 1 Desember Hari merupakan pakai baju merah hari ya. AIDS. Ya, ayo merahkan Indonesia. Iya, Kemanapun benar. pakai baju merah aja. Terus Kita tunggu flyer kita dokter, ya lomba tetap TikTok. follow IG @dvugm buat tahu informasi Benar. mengenai Hadiah acara lumayan loh, dari 1 juta loh. Departemen Dermatologi dan Venerologi dengan Kerjasama Pak dengan Doski. Nanti kita ada Angsa acara. Cimsa ya. Nanti kalau Cimsa kalau UGM. ada mau tahu kegiatannya, nanti cek di Instagram kami di @dvugm. Baik, Dokter Devi, terima kasih sekali dokter atas waktu, pengetahuan, dan informasi yang kita dapatkan hari ini. Sangat bermanfaat. Semoga juga buat Sobat Sehat Raisa bisa menambah pengetahuan tentang HIV dan AIDS, dan kita bisa bantu Indonesia dan dunia juga untuk menurunkan angka dari HIV. Terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih Dokter Andrew, Mbak Galuh. Kami kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Devi dan juga Dr. Andro atas ilmunya hari ini, luar biasa sekali, atas sharing-sharingnya juga kita jadi semakin tahu ya Sobat Sehat bagaimana kasus-kasus HIV di luar sana. Nah, karena besok seperti yang tadi Dr. Devi dan juga Dr. Andro bilang, sampaikan bahwa besok adalah hari AIDS sedunia. Nah, hari ini kita sudah memaknai bersama nih, kita udah mengantongi informasi-informasinya untuk kita manifestasikan, untuk kita terapkan di Hari AIDS sedunia besok. Kita jadi semakin tahu lagi, tambah ilmu lagi. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda hari ini. Saya selalu Dr. Andro dan juga Dr. Devi. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Mbak. Saya selalu di lain kesempatan. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang belum sempat mendengarkan Bincang-Bincang Santai hari ini, bisa Anda dengarkan kembali di podcastnya Raisa Radio di Spotify. Terima kasih banyak. Saya Galuh mohon pamit undur diri. Jumpa lagi di Bincang-Bincang Santai selanjutnya, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Terima kasih Mbak. Ya. Pada diriku
menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku